jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo neng cepetan subuh pakum lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah bagus. Tile yang lagunya lucu, baca Fatihah, humor dan lain sebagainya. Orang menyangka ceramah ini permainan, orang menyangka ceramah ini adalah main-main. Sebenarnya di dalam retorika berdakwah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang orator. Di antaranya mereka harus mengetahui tentang lakinya ilmu ingat waktu ngaji di Masjid Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya satu ayat doang. Dengan siapa dia berceramah, dipraktekin oleh lakinya. Ya, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dipahami dan Masjid yang gampang cakep gede 3 bulan dimengerti oleh audiens. ngomong ya. Begitu juga harus bisa membawa suatu materi yang membuat orang itu tersanjung, terutama subuh, yang membuat orang itu bahagia, yang membuat orang itu senang. Seperti bercerita tentang sejarah sukunya yang fenomenal, seperti berbicara suku Minangkabau. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin. Berjasa besar jangan usil untuk negara Republik Indonesia. Sebutlah itu Syekh Ahmad Khatib Sulaiman, sebutlah itu Syekh sholat baru belajar, Zohor 2:30 boleh, dan lain-lain orang belajar. Mereka ini orang hebat terus, perlu dibawa sebagai konten sama Isa, atau kita saat tampil di atas mimbar. Begitu juga humor. Humor ini adalah untuk menyegarkan audiens. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Ustadz Tile, apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini Ibu, Bu. Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak, macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz, kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, yang ngapalinnya rada ribet. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi, orang minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar Bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa
Sunnah kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya Bu, tanggal 1 Rajab masuk kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang Bang, orang banyak yang lihat. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa. Ibadah yang gampang dinilai kan banyak macam Bang. Ada aja yang ngomong, itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gue dengerin, gue liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa itu hanya kita dengan Allah. Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan. Tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib, begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan, ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener, kita ke dapur ngelihat sunlight mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Gua elok kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal, kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal Bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib mah cuma celam-celam doang Bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litathiril badan, suciin badan kita, bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita ini sering kena penyakit, po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, ngured. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng niat orang susah niat orang seneng. Tetangga dapat rezeki dikit diomongin, gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener Bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu Bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat Bang, di pantat ada bisul, temen bercanda main tabok aja pantat kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat, orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong no dia no mentang-mentang kaya no sombongnya luar biasa no dia no mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok no dia no mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah no dia no. Kuntilanak kali. Dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litathhirir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih,
Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih, nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya suci bersih lahir dan batin. Orang yang keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya tuh kita bang, kalau udah Ramadan kelar, kita Idul Fitri, kembali ke sucian, bersih dosa kita sama Allah, kita lebur bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita maaf-maafan, nih bulan Rajab kita maaf-maafan, bulan perdamaian. Masuk bulan Sya'ban hati bersih, jaga hati kita. Keluar Ramadan bersih tuh kita, lahir batin. Makanya kayak bayi itu, kenal bayi kan po ya? Bayi tahu kan? Orok. Makanya bayi kita cium kapan aja enak bang. Orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi. Udah bayi. Coba tengah hari nyium aki-aki, loh buat tembakau. Makanya bayi kagak ada dosanya tuh, rezekinya lancar banget po. Allah kasih, ada yang datang nengokin tetangga, ada yang bawain babysit, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang daripada nganggur, yang makan siapa? Emaknya. Tuh hebatnya bayi. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bocah. Makanya dengerin kalau ngomong, lu canda mulu sih, lu capek ceramah kalau ngulang-ulang lagi. Kan tadi gue bilangin, baik kagak ada dosanya. Makanya orang gak ada dosanya itu baik, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang, dimakan sama emaknya tuh rengginang. Emak berkah banget tuh. Berkah dari mana? Karena bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan po, sekarang gigi yang kedua. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Lu sih bocah mula-muanya ngomongin gigi. Ntar kita duduk udah situ, lu mau ngapain sih? Duduk situ. Ntar gue hadiahin lato-lato mau. Hati-hati sekarang banyak nih po penculikan bapak-bapak tua. Lagi marak. Tadi kan anak-anak udah biasa nih, bapak-bapak tua yang udah nggak produktif diculik ntar tuh, yang diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Ya Allah kok. Lah kalau lato-lato bunyinya bagaimana kalau lato-lato biji gituan ya? Pletok atu-atu kali. Ya biarin po, namanya juga jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa ngundang ustadz yang model begini? Ustadz PA diundang. Ya Allah, makanya kita butuh nih bulan Rajab ini apa? Keseimbangan, supaya apa? Ibadah mahdoh dapat, ibadah ghairu mahdoh dapat, kumpul begini. Apa yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat nih masjid kita? Pertama, sholat banyak pendidikan buat kita bang, pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, udah jangan sholat. Bener kan? Ustaz saya mau sembahyang Johor kan jam 10 pagi, PA. Belum waktunya. Disiplin waktu. Zohor 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz saya tambahin 2 ya, biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Emang 4 ya 4, asar ya 4, bener bu? Kecuali kita ada berpergian jauh dalam keadaan musafir, boleh kita qosor, boleh kita jamak. Tuh keringanan dari hukum agama kita. Hebatnya Islam. Maka puasa itu diajarkan disiplin makan minum, sholat diajarkan disiplin waktu. Disiplin kita kadang-kadang masih aneh nih po, masih ditongkrongin.
Kayak anak muda tengah malam bang, anak muda naik motor ngetrek kencang banget, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Ini disiplin ini masih ditongkrongin bang, enteng banget, bisa kagak tahu ada bapak. Nih jangan sampai disiplin kita ini berantakan. Kenapa? Karena ibadah kita muaranya semua disiplin bang. Rukun Islam ngajarin disiplin semua tuh. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz itu yang aku Nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau udang-udangnya kayak ban es bake, mau sorbannya nyengser, mau jubahnya kayak Batman, kalau dia ngaku Nabi wajib tidak percaya. Disiplin akidah ini kan, disiplin akidah kita udah acak-acakan bang. Emang banyak aja di Indonesia mah, negara kita negara pasar cakep, apaan aja masuk ke Indonesia laku, sampai aliran aneh banyak yang ngikutin. Bener, ada aliran baru ada aja yang ngikut, saya heran. Berapa kali dikibulin kita, nabi palsu, polisi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, dokter palsu, makanan palsu, beras palsu, banyak. Nabi palsu udah banyak gentayangan, banyak berita udah di mana-mana. Dari mulai Ahmad Musodek ngaku nabi dari Bogor. Ahmad Musodek itu mantan pelatih badminton bang, dia ngaku nabi dapat wahyu di Gunung Sindur. Lah dipenjara sama polisi, diwawancarain, di depan dia minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Ini udah parah. Muncul lagi di Bandung, ada pak di Bandung bang, di Rancaikek tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, tukang cukur Nabi Sayuti. Perbatasan Losari Brebes Jawa Tengah Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ini bener bang, baca tuh. Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru tuh. Nabi Tugimin. Lah kalau kita sholawat ya bingung, kurang enak didengarnya. Anak-anak pakai hadroh kencang buat, ya kan pakai sholawat yang tadi enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Lah kalau ganti sama yang tadi, sallallahu ala Tugimin, lah kurang enak didengarnya. Ini udah banyak yang PA bang. Nabi palsu ada, malaikat palsu. Lia Edan tuh ngaku Jibril, dia 2 kali di penjara tuh. Jibril hebat banget, polisi kita aja tangkep. Jibril ditangkep. Besok lama-lama Israel kok. Ramai ada breaking news hari ini. Wah, TV nayangin siaran langsung. Wah, baiklah para bapak ibu semua pemirsa, berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa, hari ini dan selanjutnya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah, PA udah. Ini kacau. Pernah dengar bang yang namanya Yusman Roy? Yusman Roy itu dulu dia bilang, dia sampaikan di mana-mana di media bahwa ketika kita sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi bacaan sholat diterjemahin, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Semua diterjemahin, kan ribet ngomong bayang begitu. Yang ribetnya habis baca Fatihah baca surahnya kulhu, surah Al-Ikhlas jadi nyanyi itu terjemahin. Kulhu Allahu ahad, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Makmum teriak la ilaha illallah, rombongan bocah di pinggiran, tiada Tuhan selain Allah. Lah jadi nyanyi.
Ini udah banyak orang stres bang. Kenapa? Disiplin akidah kita udah acak-acakan. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta, semuanya diatur, muaranya disiplin. Maka sholat ngajarin kita disiplin. Supaya apa? Kelar sholat kita bisa terjemahin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pejabat kudu disiplin dong. Apa? Disiplin dalam waktunya, kudu tepat masuk ke kantor. Ya bang, ya bang, ya bang. Yang udah kalau disiplin biar paham. Ya enggak, inget jabatan cuma titipan. Bener. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong, kan kagak pantas ya po. Maka hidup yang enak tuh kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh di mall luar biasa tuh orang. Biar kata mobil banyak banget, itu dia kagak sombong. Ya kan? Iya, ntar mobil keluar satu demi satu bersih sama sekali, dia enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir itu cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Karena bukan punya dia, hanya titipan, jabatan titipan, jangan sombong. Benar bang? Mentang-mentang jadi pejabat bu sama rakyat semaunya aja. Kita disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jangan lupa ibu bapak 3M. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial diangkalan banget. Ngerakyat lagi susah, bener bang? Iya, cara kita emang kita 2 tahun setengah kagak boleh kumpul-kumpul begini, gara-gara covid. Ya bener po, TV siang malam beritanya bang, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Nenek-nenek ketakutan di kampung. Asa kena pilek, ya gua kena nih, ya gua kena nih. Tuh, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada siaran TV begitu, nggak ada. TV-nya pada renyak semua. Belum dapat setebok dari peluras, tebok ya apa-apaan tuh namanya. Iya udah set top box. Tuh masya Allah, kita beritanya di mana-mana kaget, pada panik masyarakat. Tempelannya gede buat pakai baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Emang gak ada bahasa lain? Kan ada bahasa yang lain enak dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya bang. Dia nakut-nakutin itu. Enak banget kita. Ini ceramah begini kita kritik biar jangan begitu. Dikritik marah. Sekarang banyak pemerintah dikritik marah. Ada undang-undangnya lagi, ngeritik pemerintah. Wah tangkep, wah enak aja, main tangkep-tangkep aja. Kita capung. Bener pak, ini anggota DPR RI parah tuh, pada bikin undang-undang kagak bener itu dia. Bikin undang-undang nyelesain rakyat. Contohnya apa? Karena ada undang-undang udah disain. Ibu, bapak, bang, abang hajatan, ngundang dangdutan, rameh tuh. Wah berisik, tetangga keganggu. Berisik kagak bisa tidur. Wah akhirnya apa? Dia marah, laporan ke polisi. Apa? Saya tidak suka. Saya tidak senang, saya merasa dirugikan karena saya semalam kagak bisa tidur gara-gara tetangga saya ngundang dangdutan berisik sampai tengah malam, saya nggak bisa tidur. Jadi saya menuntut tetangga saya supaya tetangga saya tangkap karena dia mengganggu tempat tidur saya, mengganggu tidur saya. Karena ada undang-undangnya diproses. Ini sial diangkalan bang nih, undang-undang. Emang hajatan tiap malam kita? Kan nyusahin rakyat, bener. Makanya besok 2024 jangan sampai salah pilih pemimpin, jangan sampai salah pilih caleg. Dikasih kudungan doang mau empok, kudungan, pamflet, stiker. Ya elah pilih saya, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, pret rata sama air, banjir mulu. Nah, kalau ceramah lapar emang begini bang gua. Belum makan, ngopi aja kagak diseduin, gue pengen buat ngopi dari tadi. Mana nih ada yang nawarin kayak enggak ada panitia yang nawarin kopi. Emang kita pengen buat ngopi hitam gitu, diaduk enak, buat romannya kita tarik seritit. Nggak ada yang nawarin, nyarin dah nggak apa-apa sih, emang rezekinya le mineral doang tuh. Ini enak nih le mineral nih, ini saya jajalin nih pasti enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Ya Allah enak, ini bening banget air po. Kalau taruh cupang hidup nih. Bener dah. Namanya air bening bukan air putih. Kalau air putih mah susu.
Ini air bening, ini enak. Sampai 2 lagi. Baru kali ini kita bertamu air putih air bening launya tisu. Ini kali begini bang, direndam, diperas gitu kali makan. Yarin nggak apa-apa bang, emang rezekinya segini doang. Yarin dah. Ini masya Allah, kayaknya kita ngeri. Bu, disiplin. Tuh sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita jangan sombong. Mana buktinya jangan sombong? Ayo kita lihat dalam sholat bang. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini pala paling terhormat nih. Orang bercanda sama temen bercanda sama kita nih, pala kita dikeplak, marah. Lu bercanda yang bener, jangan pala dong mainnya. Ini pala anggota tubuh yang terhormat. Orang kalau nggak ada palanya bukan orang. Makanya kita bikin KTP, lihat tadi kecamatan, di kelurahan, yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada, pala. Ini kepala kita paling terhormat bang. Tapi ketika sholat lihat di masjid, dalam sujud kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Sama rendahnya sama kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lah lagi sujud tinggian pantat po. Bener kan bang? Kita tahu kan isinya pantat apaan? Iya. Jangan disebut. Lu ngomong tahi. Gue jadi ngikut tanda tuh gua. Nih lihat, sholat mengajarkan kita tawadhu, rendah hati. Ternyata kita nggak ada yang kita sombongin. Apa yang mesti kita sombongin di hadapan Allah? Nggak ada apa-apanya. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Nggak ada sehelai benang yang kita bawa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan begitu lagunya kok ngaji Oma. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu kesombongan. Gitu po sautin po jadi soneta peminanya. Bu, sombong apa yang kita mesti sombongin? Gak ada bang yang kita sombongin. Makanya kalau jadi orang kaya jangan sombong, jadi pejabat jangan sombong. Disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, bener? Kalau kaya sombong memang gak pantas, apalagi miskin sombong, sial di angkalan batu. Pejabat jangan sombong, kenapa? Disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan karena ada bawahan. Gak mungkin disebut atasan kalau kagak ada bawahan. Atasan sama bawahan perlu sinergi. Coba empok, ayo pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, wah selepatin bocah po. Nih semua udah diatur, kaya miskin ya nggak, pejabat rakyat ada diatur semua. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ayo po, berputar. Bu mantul po, Forza, Forza. Ngaji Oma begitu, Forza. Salah nyebut vodka begitu. Nih bu, nih diajarin jangan sombong. Apa yang mesti kesombongin? Tentang duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi sama dia. Tuh saking pelitnya bang tuh orang. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Lah kehabisan tulang,
Apalagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Lah kucing pada kurus gak bisa tulang. Lu pelit banget po lo. Ya Allah, orang kalau udah pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Ini kalau gue beli nasi goreng duit gue ceban habis ini. Ya, bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur utus pada ngambang, rasain makan pencarian lo. Nih makanya. Ini luar biasa, makanya kita kepengen sholat diajarkan jangan sombong. Apa yang bisa kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Yang pantas sombong itu Allah pak, Allah bu, yang pantas sombong, Allah. Sampai Allah bilang dalam hadits kursi, al kibriya'u libasi, kesombongan itu pakaian aku kata Allah. Jadi kalau dipakai sama manusia nggak pantas, kegedean gombrong, pakaian orang, pakaian Allah, bener kok? Nggak boleh. Ngajarin kita disiplin, yang ngajarin kita jangan sombong. Apalagi dalam pelajaran sholat yang kita ambil, sholat ngajarin kita itu apa? Selesai sholat tuh pak, salam kanan ke salam ke kiri, salam kanan, salam kiri. Ini pelajaran. Apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Hidup kita bermasyarakat, kita makhluk sosial. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Apalagi kita tinggal di komplek, tinggal kita orang majemuk di sini, yang suku apapun ada di sini. Kenapa? Maka kita semua diajarkan melalui masjid, simbol demokrasi kita. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu. Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid lah buka sepatu. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Ustadz masuk masjid lah buka sepatu tad. Bener? Bener bang? Di sini nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Kalau sudah masuk ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. No dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lalu dari mana? Gua dari kulon. Lah ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku bang. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Bener? Jangan bicara warna kulit, karena warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut, potongan muka kita begini kita nggak mesen. Orang dong, ini kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga cair, orang kagak mesen. Masjid ngajarin kita simbol demokrasi. Kalau sudah masuk semua ke masjid jangan usil, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama. Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat sholat. Bener bang? Ya kacau kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing, rame. Wah rame bang lah, Indonesia 700 bahasa. Yang Sunda takbir maju ke depan, takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah anu ageng, malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Sholat sudah diajarin kita tuh. Kenapa? Hidup kudu tengok kanan tengok kiri. Kita hidup bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, ada ibu ada bapak yang dengerin.
Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot, itu Ustaz udah lama begitu. Gak make up saya ngomong diri. Kenapa kita hidup saling perlu kok? Kalau sudah masuk ke masjid semua kan terapkan sholat jamaah, bener bang? Dalam sholat jamaah pok syaratnya 2, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum. Nah, CD-nya macet. Ada imam, ada makmum. Bu, makmum bang, siapa aja boleh. Makmum siapa aja? Ustaz itu kan dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Lah boleh, lah tibang makmum. Emang mabok apaan dia? Kalau naik mobil muntah. Ustaz, saya dengar bacanya dia nggak fase Pak Ustaz. Boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja Pok, boleh jadi makmum. Kenapa? Makmum mah gampang. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sembayang. Maka dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam. Ada 4 dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Yang pertama, cari yang fasih bacaannya. Bacaannya dulu yang fasih. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan mau maju aja. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Ini aturan, ini hukum. Bindeng gak jelas. Mau kemana lu? Walung. Ini gue cari bindeng nih, jangan boleh, nggak boleh. Lu dari mana sih? Walung. Ribet bang, orang bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lu sakit. Una mendingan. Innalillahi, una mendingan. Oh mendingan. Dengan kita meninggal. Nggak boleh. Kejadian di kampung saya po, jangan dah ngeri. Waktu 17 Agustus kemarin, Bu ilah ilallah, itu dia ketua panitia acara 17 Agustus lomba-lomba, di sambutan malamnya. Bu ilah ilallah, Bapak Nete, Bapak Ewe, begitu jorok orang dengeran di kita, Bapak RT, Bapak RW, begitu. Karena dia bindeng yang terhormat Bapak Nete, Bapak Ewe, begitu. Ini direkam nih bang ya. Wah viral lagi nih gua nih. Ini contoh doang. Oke guys, contoh guys. Potong nih video ini bang. Viral lagi gua, habis dah gua digunjing lagi dah. Ini masya Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Yang fase. Begitu juga kita terapin dalam bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat siapa aja boleh. Rakyat bang. Tibang rakyat, siapa boleh rakyat. Baru lahir bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara udah jadi rakyat udah. Tapi nggak sembarangan jadi pemimpin. Ada pilkada, pilkades, pilpres, dipilih dulu yang bener. Yang fase kita pilih jadi pemimpin. Yang fase itu apa contohnya? Yang ngomongnya enak, nggak janji-janji mulu, nggak bohongin rakyat mulu, bener kan? Tenang aja Pak, pokoknya semua pengangguran saya akan jamin, semuanya pekerjaan, tenang aja pret. Kita nggak bakal impor-impor lagi ya pret. Bohong. Itu nggak fase. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase nih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua Bu, siapa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu bagaimana maunya makmum. Makmum kepengennya kagak muluk-muluk kalau jadi makmum kita kan. Apa sih pengennya kita? Lu kalau jadi imam jangan lama-lama bacaannya, begitu doang. Bener kan bang? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah, makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong biasa gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Iya, jari pemimpin yang tahu maunya rakyat. Rakyat tuh maunya apa sih? Kagak muluk-muluk. Rakyat pengennya nih, pengennya rakyat nih, pengennya rakyat nih ya, nih pengennya rakyat nih, nggak muluk-muluk nih. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah pengennya rakyat mak. Ya po ya,
Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama, udah cukup 2 periode, nggak boleh dipanjangin lagi. Jadi kesono-sono udah tuh. Ya po, ini yang alim yang tahu maunya rakyat. Pak Ustadz, di kampung saya fasihnya sama nih orang saya lihat, terus alimnya juga sama-sama alim. Iya, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam dalam sholat. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz ini. Kemarin saya lihat habis ulang tahun dia bareng ini. Sama umurnya. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil ini dia. Saya lihat kan CS kental ini, kemana aja berdua-duaan mulu. Kayak dia kayak berdua-duaan muda CS kental, dah punya rokok sebatang aja orang potes sebelah dia. Sama CS juga, tinggalnya juga bareng. Habis syarat fikih bang. 4 doang udah saya tambahin nih kalau sama semua. Ini syarat dari saya doang, ini masih tambahin kalau 4 sama semua. Yang kelima ini tambahan doang dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini mah dari saya doang tambahan. Kenapa? Saya pikir dia ada sabar, kalau bini 2 kan pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono kalau dikuncin pintu, akhirnya tidur masih di kolong beduk dia tidur. Kesian banget po, ya Allah. Makanya kita belajar kebersamaan di sini. Sholat ngajarin kita supaya kebersamaan, hidup yang enak kan kayak 5 jari. Ini 5 jari ini beda semua. Kita tinggal di komplek ini kan banyak yang perbedaan. Setiap pala kita beda pemikiran, bener bang? Beda boleh, marahan jangan. Lah 5 jari apaan beda semua nih, tapi kompak dia. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, lah beda semua ini tuh, beda po nih, beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba makan pakai jempol doang. Nih 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit po. Kalau 5-5-nya kompak bersatu kan enak, mukul bisa, nampar bisa, nyomot bisa, apa bisa kalau bersatu kompak. Tapi ada simbol dalam jari ini di masyarakat. Jempol simbolnya pejabat dia mah. Jempol pejabat nih, jempol simbolnya pejabat. RT, RW, lurah, kadus, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, jempol nih. Jempol dia kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Bagus. Diginiin nyungsep. Kudu ada jempol. Yang ini telunjuk siapa? Simbol orang kaya, telunjuk mah. Kenapa telunjuk simbolnya? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan kok. Loh ditekuk orang kita agak model lo. Orang kaya mah beda, duduk doang nih orang kaya bareng lah kongkok. Orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Alhamdulillah pak udah bisa kentut ya. Tuh orang kaya yang kentut. Coba kita yang miskin kentut sembarangan. Habis kita dibully. Setan lu. Bangke bener lu, kagak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pinggir kali diusir. Makanya tunjuk simbolnya orang kaya. Nah ini jari tengah, siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, TNI di sini nih jari tengah. Jari yang paling tinggi jari tengah tuh, jari paling tinggi jari tengah tuh. Makanya di tengah-tengah adanya dia netral, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah netral. TNI, Polri netral ya. Besok nih 2024 netral ya. Jangan besok jangan ya ilah netral jangan membela-belain dia mulu ya. Netral nih, netral tengah-tengah. Nih yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Karena anak muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Nah ini yang kelingking nih. Siapa? Simbol kaum perempuan, dharma wanita. No, the power of emak-emak. Kelingking dia bang. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Wah, laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Macam-macam sama perempuan. Lu nggak mesti tahu bang. Lu tukang ngeson tahu lagi. Lagi lampu jadi mati nih untuk ngeson apa nih lighting. Kelingking. Perempuan po, empok simbolnya kelingking nih po. Jangan macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk nih fleksibel.
Oh, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, itu nenek-nenek masuk ke kandang dicek, disodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol kok, boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya, masing-masing kerjanya kan enak, profesional dan proporsional. Lima-limanya kompak, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Luar biasa. Bisa mukul, bisa nampar. Hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Kita sadar nih, kelingking kalau suit ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Bener, jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Loh, kelingking. Bu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang mama, mam buah khuldinya tayang mama, dirayu-rayu laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Buah, kalau kena godaan perempuan teklok, Nabi Adam aja kalah. Akhirnya kemakan buah khuldi Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya po di leher. Kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki po, bisikin pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya, pegang. Lah Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, di dada. Alhamdulillah. Tuh, abang nggak kepercayaan bang, terpegang. Pulang nih, tanya pelan-pelan, neng ini buah khuldi ya neng. Lah bininya nyaut, bukan bang, bukan. Ini paya Arab. Tawa aja po, tawa udah malam mau ngapain lagi? Iya orang kagak mau tawa, 2 po, yang satu utangnya banyak, yang satu sakit. Diem aja tuh orang kagak mau tawa. Tawa aja udah. Nih enak bang, kelingking ketemu jempol kalah jempol, tapi nggak semuanya menang. Kelingking sweet temu telunjuk baru kalah dia. Telunjuk kan orang kaya, perempuan asal niat duit begini bang. Rata-rata emang begitu po, bukan matre, bukan, emang udah bawaan lahir. Memang kodratnya perempuan begitu, lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburu bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, tertahan karena ilmunya dapat di pengajian. Yang nggak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itu bini yang bisa nyari duit tuh. Duit apa diselipin di sini bang, duit sial ini. Lah kok sial, iyalah gua udah umpetin masih ketahuan sama lo. Perempuan lebih dari tuyul bang, kenal buat duit ya. Hai deh. Cuma enak jagain lilin, kita yang ayab. Hai dede. Udah udah capek po, lapar ini. Terus ini. Sampai jam berapa po? Sampai subuh. Tanggung po sampai mati aja. Iya, tanggung kalau sampai subuh doang, sampai mati aja. Ntar kan masuk viral, Ustadz ceramah sampai mati. Udah berapa ustadz yang po mati di sini po? Udah terus aja udah lapar begini. Ya enak. Empok enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan capek nih. Kalau di atas sampai gerah-gerah po, empok di bawah enak. Nah ini ya po ya, ya po bang. Dah intinya kelar Mi'raj ini kita biar ningkatin ibadah. Amin. Kita kudu kompak bersatu, simbol kebersamaan, kekompakan kita. Beda boleh, marahan jangan. Bener bang? Beda boleh, marahan jangan. Kita bicara dewasa sedikit. 2023 tahun politik, masukin 2024. Beda boleh, marahan jangan. Nggak ngapa-ngapa. Empok lu milih siapa sih benernya po? Besok gue sih milih dia. Ya udah, gue sih lain. Gue milih yang ono. Oh ya udah, empok lewat sono. Saya lewat sini. Ntar ketemu di sono. Kan cakep begitu ya. Ya kita pengen kebersamaan umat Islam, yang penting jangan mau diacak-acak, diobok-obok, diadu domba. Kita harus kompak bersatu. Ayo kita tentukan pilihan kita di 2024. Visi misinya harus jelas dan kita kepengen ada perubahan di negeri kita. Amin. Kita dijaga negeri kita yang begitu luas dan besar. Negara Indonesia besar dan kaya, kaya dan besar, besar dan kaya, besar dan kaya. Negara paling besar Indonesia bang, paling besar Indonesia. 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Lalu itu nambah 2 lagi kok, jadi nambah banyak lagi. Makanya kita kepengen Indonesia dipimpin oleh orang yang benar-benar yang bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, ya enggak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita pengen ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Coba ibu singkat, agar negara Indonesia sejahtera. Ibu singkat dah, agar negara Indonesia sejahtera. Wah itu dia. Yang mana yang ngomong ya Pok, mana direkam ini. Allahu Akbar, gua lah kapan sembayangnya bang, takbir mulu. Nah nyok, sama-sama kita pengen ya udah karena memang lapar bawaannya, jadi rada dingin lagi nih, anyep banget habis hujan ya. Ya Pak ya dah kita baca Fatihah, minta sama Allah. Tapi sebelum saya baca Fatihah, saya kemarin gak sendiri tapi merombongan tadi sampai 3 mobil Pok, nompo saya pada ngikut ya. Dia pengen tahu adanya katanya ceramah bagaimana sih katanya gitu. Norak banget, nggak gaul. Kita bilang gitu, nah pada ngikut di belakang sono nih, pada kemana tahu dah. Ya biarin deh, saya lepasnya di sini ya gitu. Tapi saya bawa rombongan tuh alhamdulillah Pok, saya bawa kemari bawa produk bang, produk namanya madu Bang Tile. Madu mereknya Bang Tile, ada foto saya di situ. Saya kemarin bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi tegirang banget apa bang? Kalau punya rejeki, sisa rejeki sebagian harta kita santunin anak yatim, santunin anak yatim, anak yatim santunin. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah Pok, itu makhluk. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Udah kucing melongo nungguin pala. Bagi ibu-ibu sekarang nih masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan nih, kalau gue beliin habis nih duit gue nih. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur utus pada ngambang. Lu rasain tuh makan pencarian lu. Nih anak-anak yatim kita yang kita santuni tadi, Masya Allah Bu, jangan pernah kecilin anak yatim. Yatim doanya langsung menembus aras, jeritan batin anak yatim menggoncang aras, didengar oleh Allah. Yatim doanya manjur, sumpahnya tokir. Jangan macam-macam sama yatim. Ayo udah, nih bapak saya udah kagak yatim nih, macam-macam sama saya. Apaan itu? Oh, kue. Boleh minum nggak apa-apa, boleh susu, iya nggak nolak kalau susu mak. Kalau bisa kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tahu aja kok mau ngapain, udah malam. Baru kali ini kita di lapangan teriak-teriakan malam-malam begini, bener Bu? Iya, makanya kita dianjurkan itu sunnah, kita mengerjakan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Karena bulan Muharram ini bulan baru, tahun baru, dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena ada perintahnya Allah langsung. Sahabat yang lain bertanya ibu saat itu Pak kepada Rasulullah, apa bertanya? Ya Rasul, di Mekah kita udah nggak aman, kita di Mekah udah dimusuhin mulu ini, udah nggak aman tuh, kafir Quraisy sudah tambah brengsek aja lagunya, diteror Rasulullah, umat Islam diteror fisiknya, mentalnya diteror, semuanya diteror. Sahabat bertanya sama Rasul, ayo ya Rasul, kita pergi aja udah, kita merat, buron, mantok aja udah dari sini. Ngerti mantok, merat, buron, itu bahasa Mandarin Bu. Ayo kita pergi aja udah dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah belum datang. Sabar, sabar, sabar. Lalu ketika datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Berangkatlah kalian ke Madinah lebih dahulu. Ayo rombongan siapin diri, berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul?
Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak kita ditemenin sama Rasul. Ingat, yang dikejar-kejar itu saya, target utama adalah saya, yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau berangkat bareng-bareng kalian gak bakal aman karena dimusuhin terus. Biarin, Mekah ini bahaya, saya tetap di Mekah, kalian berangkat duluan ke Madinah. Mekah berbahaya, saya yang akan melawan bahaya itu. Ini adalah sosok pemimpin yang mengepentingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ceramah kalau lapar begini kok. Belum dikasih makan. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Makanya hati-hati nyari pemimpin ke depan, Bu. Jangan kita merem, kita kudu melek, baik-baik nyari pemimpin. Rasulullah luar biasa. Mekah dihadang bahaya, Rasulullah yang menghadang bahaya. Berangkat malam, lihat Rasulullah sebelum berangkat hijrah, rumahnya dikepung ibu, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang dicari kamar aku, target utama yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku di situ. Taruhannya nyawa luar biasa. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, tuh anak muda yang soleh, jawabannya pas. Coba anak muda pinter. Nggak begitu kok. Ali, ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh ntar lu. Udah jangan saya Rasul, kan ada yang Tuhan, Abu Bakar. Nah Abu Bakar aja yang Tuhan. Tuh kalau bocah pinter, bocah sial diangkalan. Luar biasa Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah, tidur di kamar Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah lewat pintu belakang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu? Belum. Ini kelempangan aja. Ceramah kalau lapar mengaur. Bu, Rasulullah dipepet, mampir di situ jangan Sayyidina Abu Bakar. Saking dipepetnya sama mereka orang kafir Quraisy, mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya. Sekarang udah digusur, nggak ada. Dulu sekarang ada rest area Rasulullah masih, namanya Gua Thur. Mampir Rasulullah di Gua Thur, ngumpet di situ, mau masuk ke gua, di stop sama Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk dulu, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Saya masuk duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ngapa-ngapa ntar Rasulullah. Ada binatang ntar Rasulullah digigit. Ini saking sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Rasulullah mau masuk di stop, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke gua. Bu, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, sapu-sapu, dia begitu. Bener lagi ngorek-ngorek, ada kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Ini beda sama kalajengking jonggol. Arab. Apa sih yang gak gede? Ih, Victor. Air hangat aku bang. Batuk mulu ini. Lagi ampok, gak ada air hangat. Air hangat godog aja. Makasih ya, susu. Makasih bang. Tahu aja dah, emang belum nyusu. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Oh, karena bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya lah sampai 50 tahun masih nyusu. Oh, dia pada nyengir bocah di belakang. Bu, buset, panggil woi. Gue baru ini dipanggil bu, woi. Udah kayak orang kampung gua ini mak. Bu, woi. Lah gurunya masih ada, mau woi. Ya elah, Bu. Lah lu ini woi lagi masih. Nih ya Allah, luar biasa Ibu. Rasulullah tuh Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar tangannya digigit kalajengking, kagak ngomong po, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem, bengong aja, bengong aja dia.
sampai pucat makanya, pucat mukanya, diam. Itu contohnya diamnya begitu. Bu, kan ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak takut, nggak sedih, enggak. Tapi ngapa muka rada galau begitu? Bete, gabut. Tangan ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk pala jengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak kok. Nih luar biasa perjuangannya Nabi tuh, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sih tujuannya hijrah? Rasulullah pengen ada perubahan, Islam harus maju. Maka Rasulullah jalan dari Mekah ke Madinah. Luar biasa bang, 450 km jarak Mekah Madinah. Perjalanan siang hari, panasnya membakar kulit. Ya Allah, gersang, tandus, panas bu. Di Mekah kemarin, apalagi jamaah haji kita bu, itu panasnya di Mekah kemarin waktu wukuf itu sekitar hampir 50 derajat. Saya pernah ngerasain 42, 45, panasnya luar biasa. Saking panasnya saya ngerokok nggak bawa korek, saya bawa tuh rokok, saya keluarin, saya colek di batu, langsung patah, nyala bu. Ya Allah, berangkatnya malam Rasulullah, malam berangkat nih, waktu malam dinginnya menusuk tulang. Makkah Madinah, sampai di Madinah disambut Rasulullah dengan kaum Ansor. Girang mereka semua orang-orang Madinah kedatangan Rasulullah, disambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ya Allah, disambut pakai dufuf rebana. Luar biasa bu. Makanya hadroh ini jangan macam-macam sama anak hadroh. Ini anak hadroh tuh yang baju kokonya 100.000 seragam. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Air lagi. Nah ini air putih, yang ini air bening. Ya, beda. Oh, makasih guru. Wah, panas banget ini. Masih ada apinya. Bu, hadro, jangan macam-macam anak hadro. Makanya anak hadro baca marhaban, 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 marhaban tuh. Marhaban mulu dari tadi. Enak didengarin, marhaban ya nural aini. Itu yang megang bass tuh, dia tabu kencang buat. Wah, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Jangan macam-macam anak hadro. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih bu. Loh, aman, anak ibu terjaga. Ada yang macam-macam, dicolek anak ibu, wah digampar langsung anak hadro. Tuh sendiri kepretannya po, mengkapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah? Yang beliau bangun pertama adalah masjid. Maka ada namanya di sana, di Madinah itu, di kota Madinah, masjid yang bernama Masjid Kuba. Itu kampung namanya dulu Kampung Kuba. Dibikinlah masjid di situ, dikenal sekarang Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah, Masjid Kuba. Buat apa didirikan masjid? Kenapa tujuannya? Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun bukan mall, yang beliau bangun bukan apartemen, bukan kereta cepat yang nggak kelar-kelar. Bukan, yang beliau bangun adalah masjid. Kenapa masjid?
simbol demokrasinya umat. Di masjid bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar ibadah, tapi Rasulullah mengatur strategi di dalam masjid, berpolitik di dalam masjid. Boleh mengatur strategi melawan-lawan, wah boleh ngomongin. Salah kalau kampanye di dalam masjid, nggak boleh, aturannya salah itu. Orang berpolitik boleh lah ngomong siasat, nggak ngapa-ngapa di masjid. Orang bersiasat nggak ngapa-ngapa lah. Ini kan musuh kita sekarang ke depan banyak, bu, hati-hati. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah pengen ada perubahan. Benar? Lah iya betul, makanya koalisinya perubahan. Orang pengen berubah ya nggak ngapa-ngapa, pakai nyinyirin apa itu katanya koalisi perubahan, apa itu katanya tentang perubahan, apa yang mesti dirubah. Pret, lu kagak ngerti perubahan itu dasarnya apa? Itu konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah. Begitu musinya. Allah tidak akan merubah nasib bangsa Indonesia kalau kita nggak merubah sendiri. Ini udah ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Makanya jangan sampai salah pilih besok pemimpin. Panjul ini ngomong begini parah nih, ngomong begini, itu usah ceramah-ceramah aja udah, jangan ngomongin politik. Lu kagak ngerti politik. Umat Islam harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, ibu, nanti siapa yang jadi anggota dewan? Bener? Yang jadi anggota dewan mereka semua orang-orang kafir, nggak ada orang Islamnya. Akhirnya undang-undang dibuat oleh orang kafir yang ngerugiin kita semua. Sekarang aja kita dirugiin mulu, enak banget kita. Bener kok, kebijakan mana ada. Rakyat Indonesia negara paling kaya, bang, negara kaya dan besar. Kita harus sadar itu. Indonesia ini negara kita, negara besar dan kaya. 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu lagi nambah, banyakan lagi Pulau Mas. Bener, bu? Kaya negara kita. Laut kita paling kaya, bang. Laut kita ini paling kaya, besarnya luar biasa. Kaya. Jangankan ikannya, ikan laut kita, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Hebatnya luar biasa. Ikan kita paling banyak, di laut kita paling banyak ikan. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong antik, pakai kapal pabrik. Kapal dia turun ke laut, dia sedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan, jadi sarden. Hebat, namanya kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger aja, neger, kalah kita. Negara kaya, bener bu? Lautnya kaya, hutannya kaya, ditanam bawah buminya ada minyak, batu bara, ada nikel, ada uranium, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bahan bakar, bahan bakar. Semuanya lengkap Indonesia. Apa yang enggak ada? Kenapa? Negara kaya, rakyatnya miskin. Ayo dah. Saya yakin ini adalah salah urus. Bener bu? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus minyak, malah nimbun minyak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas, namanya pisau. Giliran rakyat kecil berbuat salah, ya bu, buru-buru di penjara. Gila mereka yang makan duit harta kekayaan Indonesia yang pada korupsi itu, bu, habis dimbat-batin duit rakyat, enak-enak aja dia. Benar bu, enak banget kita. Makanya besok ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Lu singkat itu, agar negara Indonesia sejahtera. Nah itu dia yang ngomong. Gue sih kagak kampanye, bilangin doang. Bener bu? Iya, makanya kita ngeri ya. Jangan begitu. Ayo kita bareng-bareng bangun bangsa kita, negara kita. Nih Rasulullah bangun apa? Bangun masjid, simbol demokrasi. Di masjid itu simbol demokrasi jelas bang. Di sini ada masjid, di masjid ada aturannya yang nggak tertulis. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Bener?
RT masuk masjid teh buka sepatu, masuk masjid buka sepatu, lurah masuk masjid lah buka sepatu, camat masuk masjid buka sepatu, gubernur masuk masjid copot sepatu, presiden masuk masjid lah buka sepatu. Tuh pintar anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener Bu? Semuanya sama di dalam masjid. Ustadz, saya punya temen dia datang dari kidul ngadep ngulon, bener kan? Dia dari mana? Dia dari wetan itu ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Kita pengen begitu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Makanya kita semua jangan apatis dengan politik. Besok kita harus nyoblos, bener Bu? Jangan ada yang golput. Pilih pemimpin-pemimpin kita. Ustadz, ada orang kampung saya nih, saya kenal nih caleg, orangnya baik, bagus, perilakunya, akhlaknya, pilih. Daripada mereka yang pada jadi semua orang-orang kafir semua, sial, dangkalan sialan. Bener Bu? Ini ceramah Bu ini kata radikal. Umat Islam dalam menentukan pemimpin harus tahu dan ada koridornya, ada aturannya, ya Bu. Sidik, amanah, tabligh, fatona, itu konsepnya. 4 kriteria pemimpin. Kalau ada dalam semua itu ada, pilih. Kita nggak jelek-jelekin calon yang lain, ya Bu. Tapi lu ngapa jelekin calon gua mulu? Kan begitu, gua kesel banget. Bener, lu cari-cari kesalahannya, lu cari-cari dosanya, lu cari-cari kesalahannya, dituduh, difitnah, dimacem-macemin. Lu nggak pernah gue fitnah, bener Bu? Gue nggak pernah ngata-ngatain calon dia, ya. Yang lain ngapa? Lu ngatain calon gue mulu, kena kita. Ayo dah, mau tambah lapar aja gua. Nih, Masya Allah, mudah-mudahan kita juga ada perubahan. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah secara fisik kita pengen berubah, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kemarin ngaji rada males Po, tahun ini ngajinya getol. Alhamdulillah ngaji Ustadz, saya kan pengen banget ngaji Ustadz, menggabung pengen banget, repot banget Ustadz, repot. Po, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener Po? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita semua orang sibuk semua. Kalau kita luangkan waktu, insya Allah bisa. Udah tua jangan pakai alasan, nek ngaji nek malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Set, nenek-nenek men. Ada nenek-nenek men. Nenek subur kali itu. Ngaji, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi, udah mujur ngalor mati. Orang ngaji kok nggak ada batas waktunya. Jangan pakai ngomong. Udah kagak demen pengajian, nggak datang ke pengajian pakai ngomong. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Pret, lu kagak ngaji. Bener Bu? Lah iya, kalau kita ngaji begini dapat ilmu nih, Masya Allah, duduknya kita kumpul begini Po, mandang wajah guru kita, mandang yang kita pandang tadi, Masya Allah, cucunya Rasulullah, sibtur Rasul, mengalir darah Rasulullah pada tubuh mereka para habaib. Jangan pakai tes DNA, itu PA tuh yang ngomong. Habib baru suruh tes DNA. Kalau berani tes DNA Rasulullah, bongkar makam Rasulullah, tes DNA-nya di situ. Berani nggak? Jangan habaib disuruh tes DNA, ngaji dulu.
Orang yang benci dengan ahlul bait, benci dengan habaib, benci dengan para habaib cucunya Rasulullah, udah nggak bakalan hidupnya udah blangsak udah. Bener bang, mudah-mudahan orang yang pada benci sama habaib kita doain su'ul khotimah. Gitu aja udah kesel. Beliau kan cucunya Nabi. Nah kalau saya cucunya Kong Bahir. Nah, iya kita hormatin al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, apalagi cucunya, bener bu? Makanya kita cinta sama habaib, mandang wajah guru kita aja po udah an-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di mall, bukan di apartemen, bukan di jalanan, di majelis taklim. Mandang wajah guru aja, kita pandangin aja wajah guru ngaji. Guru ikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Bisa? Kagak sih, mau bawa aja orang ngikutin guru. Guru kebet lah kebet. Guru tutup kok. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Udah kita kebet, ngikut aja kebet. Halaman 20, ya kebet. Temenan nyolek, halaman berapa? Cingau boleh kebet tuang ini. Ngerti? Loh kagak. Datangnya begitu doang tuh. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Pernah sholat 1000? Terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia nih, ya lama nih dia. Kalau terawih kan imamnya lama buat mimpin terawih nih. Pindah kita terawih boro-boro yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa po. Datang doang rumah sakit nengokin teman kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ya tanya, lo apa yang lo rasain ini ji lo ini? Maka diimpus begini, yang disakit, yang diimpus nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Wah begitu, iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lo buahin jeruk mah gue rasa-rasain juga nih, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, pahalanya gede. Dosa-dosa kita dirontogin malam ini po. Alhamdulillah. Nih dosa kita bang, semua yang duduk di sini diusak, dihapus, ditipek, digebek. Raba dari kita masing-masing cing. Banyakkan dosa sama ibadah, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah. Musa berkabar udah. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin loh. Buset. Ada di sini model begitu ada. Itu yang teriaknya kencang dia kali itu. Ya Allah, laki-laki tidur aja bangunin. Oh laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa. Laki-laki tidur, suruh ngiat jam. Kan salam po itu. Mau lagi merem, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem suruh ngiat jam, empo aja yang melek. Kerjaan lu bang, tidur mulu, lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Salah mulu, emak-emak ngomelin laki. Gini hari baru bangun lu bang, abis rezeki lu dipatok ayam. Lelakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Makanya kita dosa kecil-kecil dirontogin ngaji, alhamdulillah. Tuh nggak ada ruginya kita ngaji, kumpul di pengajian, ada perubahan. Kita pengen berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini malah momentum buat kita. Tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah pindah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Rasul di Madinah. Lihat umat Islam bangkit, kekuatan Islam bangkit, semuanya umat Islam menjadi jaya, Islam menjadi jaya. Datang saat itu berangkat Rasulullah ke Mekah, datang lagi. Setelah menang Rasulullah, Islam berkuasa hebat seluruh wilayah, Islam menguasai semuanya, baru beliau datang ke Mekah. Apa datang di Mekah? Kalau Rasulullah mau balas dendam bisa aja, tapi Rasulullah nggak balas dendam. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan dia akan selamat, dibilang begitu sama Rasulullah. Luar biasa, semua mempersatukan, begitu musinya. Makanya kita kepengen umat Islam harus kompak, bersatu, jangan mau diacak-acak, diobok-obok, diadu domba, jangan. Beda pilihan udah biasa, bener po. Tapi jangan ngatain dong, beda pilihan udah biasa. Beda enggak ngapa-ngapa.
Lu milih siapa po? Gue milih dia ono. Lu gue milih yang ono, gue malahin. Ya udah, lu lewat sono, gue lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Bener bang? Cuman yang kita dukung kudu tahu orangnya, kudu jelas orangnya, track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas. Itu yang kita pilih. Jangan cuma belum jadi doang. Tenang aja pak, ya kalau saya jadi jalanan rata, rata maher. Orang kalau paling capek kan naik Panjat Pinang. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah tuh, yang di bawah tuh kesian, diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong apa yang dia omongin, biarin, nggak ngapa-ngapa, gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, inget dong, hadiah banyak itu di atas tuh. Kan 17 Agustus begitu, hadiah banyak tuh di atas Pinang tuh ya. Lu comot, lu bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garis dewek. Belum dapat suara sama kita dicari-cari rayu-rayu. Tenang aja ibu, ayo senter punya udah nyampe di atas, lupa, habis dimakan semuanya. Kabel telepon dimakan, bensin dia minum, solar dia makan, habis. Itu jalanan pada rusak kan, itu bukan gara-gara mobil truk, bukan gara kontainer, itu bukan gara-gara mobil sedan. Dia pada korupsi jembat, bener bu? Najong bata. Makanya kita pilih besok yang benar-benar memperjuangkan rakyat agar apa? Terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Nih kita kepengen beda boleh, marahan jangan. Bener bu? Beda boleh, marahan jangan. Empok sama laki empok beda. Maka beda lah beda. Kita lahir dari perbedaan. Tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi dia kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri aja. Enggak. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, jadi datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh dia mah kompak. Tangan kanan cakep-cakep, apa kerjaan dia? Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia po. Kata yang kiri, biarin, gue mah emang bagian di belakang gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service gue mah. Gue bagian pembersihan, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kan nggak sombong, biar cakep kerjaannya. Ingat sama yang kiri, apa kata kanan? Kiri, sabar ya, sabar bro, sabar. Walaupun yang terima duit gue nih, yang terima gaji gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo kiri. Tuh beda tapi akur. Kita pengen umat Islam jangan mau diacak-acak, diobok-obok. Semua kita berjuang. Habib Raihan berjuang, Habib yang lain, Habib Hussein berjuang, semua berjuang sesuai kemampuannya. Yang namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya kampak, silet, golok, pisau, tergantung musuh yang kita hadapin. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kampak. Tuh Ustadz, musuh kita kumis, silet yang maju, silet yang maju. Ini kan kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa kagak jelas. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo tingkatin ibadah di bulan baru, tahun baru. Insya Allah iman semakin meningkat, kualitas ibadah kita semakin meningkat. Syukur kepada Allah. Yang kedua kita laksanain, selain bersyukur di bulan baru, tahun baru, bertafakur, artinya introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? 1445 jumlahnya nambah. Dari 44 ke 45 nambah ibu jumlahnya. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang. Maka manfaatin, karena kita nggak bakalan hidup lama. Ini semuanya kita calon-calon jenazah. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal berangkat duluan ke sono. Ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan, kita kagak tahu. Itu mah urusan Allah. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu, bapak-bapak duluan, kita nggak tahu. Itu mah
mah Allah yang mau, atau ibu-ibu dah yang saya dah yang duluan nyolatin ibu-ibu, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu semuanya, itu hak prerogatif Allah. Maka kita pengen dipanjangin umur dalam taat ibadah. Yang dekat sama kita bukan anak, bukan bini, bukan laki, tapi yang dekat banget sama kita kemati. Napas kita keluar po, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang. Ternyata yang dekat sama kita kematian. Maka kita jadi manusia jangan sok. Apa yang kita sombongin? Manusia mah nggak ada yang jago, yang jago ayam. Jangan jago kita. Jangan so jago. Manusia nggak ada yang super bu, yang super mami. Jangan macem-macem kita. Maka manusia umurnya kata ngkong saya, lu jangan sombong tong. Umur manusia cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga ya, aki-aki ngomongnya. Iya, jangan sombong, semuanya bakalan mati. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Ada yang anti air bang, yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air tuh dia. Makanya kita manfaatin buat takorub ibadah sebelum Allah menjemput ajal kita. Karena kita semua pasti bakal pulang. Insya Allah pulang dalam keadaan enak. Alhamdulillah. Pulang haji enak nggak? Enak. Kebayang udah tuh di Mekah, genteng rumah kita. Mau pulang haji, pulang mudik enak nggak? Enak, dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sabung pakai papan, tumbuk 3, berangkat sampai ke Brebes. Kenapa? Ketemu sama saudara di kampung, lebaran indah suasananya. Kenapa pulang sebenarnya enak? Dulu zaman sekolah kita di SD, gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita, hore, lompat dari atas meja. Pulang kita, karena pulang adalah enak. Setelah acara kita nih di lapangan Ceger ini, kita semua nih yang ada di sini, kita bakal pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak, bau besek. Bener bu? Setelah kita tinggal di Jonggol, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Ayo dulu. Ini dia, pengen kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat. Kenapa rada berat po? Masih ada yang ganjel bang. Yang ganjel di mana? Di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita pengen lagi nyari bekal, bukan buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering ibadah, memanfaatkan waktu untuk ibadah, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatkan buat taqarrub kepada Allah, masuk ke dalam kubur dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam kubur munkar nakir, rada adem, enggak galak, senyum nyambut kita. Lu nyampe gitu sehat, gimana kabar Jonggol? Alhamdulillah. Lu udah ngopi Ji? Tuh karena akhir nanyain kopi. Minum Ji, ngomong-ngomong lu baru nyampe, gua minta maaf ini ya, gua mau nanya dulu lu jawab ya. Apaan malaikat? Marrobuka? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat sih, udah kagak dah, gua kagak nanya lagi dah. Gua merat pergi po munkar nakir, buru-buru aja pesan Grab. Datang yang nemenin, bu Allah, tinggi putih tuh perempuan bang. Bu Allah, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Lehernya leher soang, enak, bisa nyium muter cius. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Bingung kita bang, orang cakep banget nanya, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bang,
Orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, ama pengajian rada gedeg, ama ustad rada benci, ama habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, ama balehonya takut. Model begitu nggak pernah ibadah, ama anak yatim kejamnya 17 setan, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil dicekekin mulu sama dia tiap malam? Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir bengis banget, nungguin di depan pintu kubur. Emang gua lagi tungguin lu ya, nyampe juga lu kemari ya. Kata nakir, ngapa sih Kar? Nih dia baru nyampe. Lu kenal? Tahu. Coba lu tanya, marah buka, kagak nyaut, diem aja. Ngapa dia tuh Kar? Budak kali Kir. Nah, boleh bang, dia mah orang karkir aja, orang temennya sama CS nya dia. Gantian Kir, lu nanya maro buka, kagak nyaut juga. Apa gue bilang, emang budak ini dia Kir? Iya Kar, belum. Bagaimana urusan ini? Bagi tugas, lu ambil pentungan. Hei nakir, berangkat lu ambil pentungan. Ya Allah, malaikat nakir berangkat ambil pentungan. Pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat bang, saking beratnya tuh. Nakir suruh ngambil pentungan. Wah, oke kalau begitu. Wah, OTW. Pesan buruan. Pesan apa? Aplikasi. Buka, udah di Sherlock kan, mudah, seret berangkat naik Grab sesuai aplikasi, ngambil pentungan, tuh pentungan dibawa sama malaikat nakir, ditanya sama nakir, maro buka, agak nyaut, gedik Kir, siap Kar, gedik, sikat, cubuer, langsung bunuh gedik, pada copot tulangnya, mental kulitnya, pada sendi-sendinya hancur semua, tulang pada hancur, tulang hancur, tulang hancur, tulang hancur, tulang hancur, kulit pada mental, kulit mental, baru teriak dia nyesel. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah fa saddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Apa? Ke jonggol, bentar aja, bentar, balikin saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah, balikin apa? Bentar aja, bentar buju buneng, bentar aja, bentar. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu?